Ya, tadi kita sudah mengerjakan data ini. Hasilnya ini ya, sudah saya pindahkan ke sini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi dari data biaya iklan. Selanjutnya kita akan mempelajari frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif yang nantinya contohnya akan menggunakan data yang sama ya. Ini saya ingatkan kembali, frekuensi relatif merupakan frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persen dari data seluruhnya. Simbolnya, lambangnya adalah ini, F% atau F-rel. Cara menghitungnya untuk frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas tersebut dibagi jumlah data keseluruhan dikali 100%. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif ini adalah menjumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan frekuensi kelas-kelas yang sebelumnya yang ada di atasnya untuk mendapatkan frekuensi kumulatif kurang dari dan termasuk interval kelas. Nanti akan dijelaskan ya. Ini ya, jadi kumulatif seperti namanya, kumulatif diakumulasikan, dijumlah ya. Simbolnya adalah, lambangnya adalah F-kum. Nah, dengan data yang sama ini ya, kita akan mencari yang frekuensi relatif terlebih dahulu. Ini saya pindahkan terlebih dahulu ya untuk kelasnya, kemudian frekuensinya yang ini saya pindahkan ke sini. Seperti itu ya. Nah, di sini frekuensi relatif itu tadi adalah frekuensi kelas tersebut, berarti di sini sama dengan 5. Saya pakai kurung ya, 5 dibagi jumlah data. Jumlah data kita adalah 40. Ini biar bisa kita drag, saya akan ambil 5-nya ini ya, dibagi 40 ya, karena jumlah datanya adalah 40, kemudian dikali 100%. Oh, maaf, persennya tadi tidak ditulis. Dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Ini ya, 12,5%. Jadi dari 5 dibagi jumlah data 40 dikali 100%. Yang ini juga sama, otomatis sama dengan 8. Ini saya ambilnya pakai ini biar nanti bisa kita drag. Oh, mohon maaf, pakai kurung dulu ya. 8 dibagi 40 dikali 100%. 20% hasilnya. Dan seterusnya ini, nah, kita dapatkan untuk seluruh kelas adalah ini untuk frekuensi relatif. Ini kalau di total pasti hasilnya adalah 100%. Ya. Jadi ini adalah frekuensi relatif yang diminta. Kita kembali ke sini. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini tabelnya ya. Tabel distribusi frekuensi relatif. Berarti akan ada frekuensi, ada kolom frekuensi relatif. Selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, ini ya, kita ambil biaya iklan dan frekuensi tadi ya, yang totalnya 40 ini. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari dan termasuk, itu caranya adalah ini, frekuensi yang ini 5, kan kelas sebelumnya tidak ada ya, alias 0, berarti 5 tambah 0, 5. Kemudian yang ini untuk kelas yang kedua itu ditambahkan dengan frekuensi atasnya, 5 tambah 8 sama dengan 13 ya. Jadi frekuensi kumulatif yang kelas kedua adalah 13. Yang kelas ketiga ini di total semuanya 5, 8, 10, hasilnya 23. Kelas keempat juga sama, di total semuanya sampai kelas tersebut ya, 5, 8, 10, 6, dapatlah 29 dan seterusnya. Berarti untuk kelas terakhir otomatis semua frekuensi itu kita jumlah dan hasilnya pasti adalah sebesar jumlah data seluruhnya, yaitu 40. Nah, penyajian frekuensi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu bisa juga dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk data yang kurang dari 240,5, saya ingatkan kembali ini adalah batas bawah. Kita lihat di sini ya. Batas bawah, oh mohon maaf, tepi bawah maksud saya. Tepi bawah. Jadi di bawah ini ada enggak datanya? Tidak ada ya, makanya di sininya 0. Kurang dari 240,5 itu 0. Nah, kurang dari 250,5 berarti sampai 250,5 itu sampai sini ya, sampai kelas pertama, yaitu sebanyak 5.
kurang dari 260,5 berarti sampai kelas yang 260,5, berarti sampai sini. Ya, sampai sini ternyata banyaknya 13. Kemudian sampai 270,5 banyaknya 23. Ya. 23 dan seterusnya sampai yang kurang dari 310,5 itu sama dengan 40. Banyaknya adalah 40. Ini cukup ditulis frekuensi saja, tidak perlu ditulis lagi frekuensi kumulatif karena di sini sudah ada keterangan kurang dari. Tadi ya kalimat yang ini, kurang dari dan termasuk. Maksudnya adalah kurang dari 240,5 termasuk 240,5 itu sendiri. Banyaknya adalah 0 dan seterusnya. Seperti itu untuk frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Ini untuk yang frekuensi kumulatif bisa kita buat grafiknya, dan grafik dari frekuensi kumulatif itu disebut dengan OGIF. OGIF ini digambarkan dalam bidang yang memuat dua sumbu, yaitu yang saling tegak lurus ya. Yang vertikal ini adalah frekuensinya. Tadi ya, ngambil dari sini ya, 5, 13, 23 ini semua 0 sampai 40 ditulis di sini. 0, 5, 13, 23 dan seterusnya sampai 40. Kemudian yang ini adalah tadi yang kurang dari ini ya. Kurang dari 240 ternyata 0. Berarti yang di sini sama dengan 0. Yang 250,5 sebanyak 5, bikin titik di sini. Ya, ini 5. Kemudian yang kurang dari 260,5 itu sebanyak 13. Tarik garis, ketemu di sini, bikin titik. Terus sampai kelas terakhir, maka kita akan punya kurva seperti ini. Ya. Ini adalah sumbu yang horizontalnya adalah sumbu tepi bawah kelas. Tadi ya, tepi bawah kelas yang kurang dari ini ya. Kurang dari ini. Dipindahin ke sini, maka ini adalah tepi bawah kelas ya, dalam bentuk ini adalah biaya iklan tentunya ya. Nah, ini adalah frekuensinya F, frekuensi. Dapatlah garis ini. Seperti itu ya. Kita hubungkan antar titiknya menggunakan garis, hasilnya adalah OGIF ini. Baik, selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah salah satu bentuk penyajian data kuantitatif, di mana histogram atau juga bisa disebut histogram frekuensi ini terdiri dari sekumpulan persegi panjang atau batang-batang. Jadi nanti silakan dilihat ada bedanya nggak dengan diagram batang. Ya, kemudian ciri-ciri histogram yang pertama, alas persegi panjang itu terletak di sumbu mendatar. Alasnya ada di sumbu mendatar. Nah, ini contohnya ya. Ini dari data yang tadi masih. Saya langsung bahas contohnya. Ini ya, persegi panjang, ini batang-batang. Nah, katanya alas persegi panjang itu ada di sumbu mendatar atau yang horizontal. Ini ya. Nah, titik tengah itu menyatakan titik tengah masing-masing alas itu menyatakan titik tengah kelas. Nah, ini titik tengah dari persegi panjang ini menyatakan titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Saya coba simulasikan, kita hitung ya menggunakan kalkulator. Batas bawah 241 ditambah batas atasnya adalah 250. Ini untuk yang kelas pertama ya. Ini hasilnya, kemudian dibagi 2. Bagi 2. Nah, hasilnya adalah 245,5. Nah, ini hasil ini yang kita simpan di sini. Ya. Kemudian kalau kelas berikutnya 251 ditambah 260 ya. Saya gunakan kurung biar langsung sekali hitung. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 255,5. Ini ada di sini ya. 255,5. Dan seterusnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu untuk mendapatkan titik tengah. Selanjutnya, masing-masing kelas ya disesuaikan dengan frekuensinya ya. Frekuensinya kalau yang kelas pertama frekuensinya sebanyak 5. Nah, ini yang tegaknya ini adalah frekuensi. Ya, lebar alas sebanding dengan lebar interval. Jadi interval kita punya 10. Berarti lebarnya ini sekitar 10 ya, 10, yang ini 10 dan seterusnya ya. Lebar yang alas, alas itu maksudnya yang ini ya, segini, satu batang ini alas. Nah, itu
lebarnya sesuai dengan lebar interval. Kemudian ya ini masing-masing kelasnya kita gambar batangnya setinggi frekuensi yang dimaksud. Kelas 1 5, kelas yang kedua sebanyak 8, kelas yang ketiga sebanyak 10, kelas yang keempat sebanyak 6 gitu ya, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini dari data yang tadi ya di contoh sebelumnya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini bahwa poin keempat, luas persegi panjang itu proporsional alias sebanding dengan frekuensi kelas. Jika setiap kelas memiliki lebar yang sama, maka tinggi batang akan sebanding dengan frekuensi kelas. Contohnya yang ini lebarnya sama semua sesuai dengan panjang kelas, yaitu 10. Maka frekuensinya akan sebanding ya. Jadi tinggi batang itu sebanding dengan frekuensi. Ya, jadi kalau tingginya 5 ya berarti ininya 5. Frekuensinya 5 berarti tinggi batangnya 5. Frekuensinya 8, tinggi batangnya 8. Nah, tapi untuk kasus berikutnya ini ya, ini adalah contoh untuk yang batang proporsional dengan frekuensi kelas. Nah, kalau yang berikutnya contoh lainnya, jika kelas-kelas interval itu lebarnya beda, maka tinggi batang itu harus disesuaikan agar luas batang proporsional dengan frekuensi kelas. Ini tadi karena panjang kelasnya sama, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau panjang kelasnya beda, contohnya adalah ini. Diberikan data ini ya. Ini histogram berat badan. Misalnya ini ada data fiktif. 46 sampai 50 itu intervalnya adalah, panjang kelasnya adalah 5 ya. 46-nya ikut masuk hitung ya. Nah, itu nilai tengahnya 48. Ini digambarkan kelas pertama. Ya. Banyaknya adalah 4, frekuensi 4. Nah, yang mau kita perhatikan adalah kelompok keempat dan kelompok kelima. Perhatikan bahwa frekuensinya sama, tapi panjang kelasnya berbeda. 61 sampai 65 itu panjang kelasnya adalah 5. Ya. 4 ditambah 1 ya. Panjang kelasnya adalah 65, 61, 62, 63, 64, 65, ada 5. Nah, sedangkan untuk yang panjang kelas yang di kelas 5, 66 sampai 75 ini sama dengan berapa nih? 10. Ya, panjang kelasnya 10. Perhatikan bahwa yang 1 sampai 4 itu panjang kelasnya 5 semua. Sedangkan yang kelas terakhir, kelas kelima itu 10. Makanya dia di sini lebih lebar. Frekuensinya sama-sama 6, tapi tingginya beda. Frekuensinya 6 kalau yang kelas keempat ini 6, tapi yang kelas kelima itu di sini, di bawah sini tingginya. Kenapa? Karena dia udah 10 di sini, ya. Nih ya, memiliki tinggi batang yang berbeda pada histogram antara kelas keempat dan kelas kelima. Padahal mereka punya frekuensi yang sama. Tinggi batang kelas kelima adalah setengahnya dari tinggi batang yang kelas keempat. Ini adalah setengahnya dari tinggi batang yang ini. Karena lebar kelas 5 itu 10 kg. Ini kan satunya kilogram ya. Sedangkan ini lebar kelas ini 5 kg. Ini 2 kali lipatnya. Berarti ini setengahnya tingginya dari kelas keempat. Inilah yang dimaksud dengan kalimat tadi, luas persegi panjang itu proporsional atau sebanding dengan frekuensi kelas.